there Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di samping gue sekarang udah ada Wuling Almaz RS Pro tahun 2021. Dan mobil ini memang terkenal canggih banget sampai-sampai bikin rival-rivalnya jadi pada tobat. Mobil terkenal menawarkan berbagai fitur canggih baik dari segi hiburan maupun keselamatan yang belum pernah ada sebelumnya di mobil yang dengan harga seterjangkau ini. Meskipun begitu masih ada aja beberapa orang yang meragukan teknologi dari brand 5 berlian ini. So pada hari ini gue akan menguji fiturnya, khususnya fitur keselamatan, karena gue sendiri juga belum pernah coba. So tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Sebagai disclaimer, gue juga belum akrab dengan teknologi seperti adaptive cruise control, lane keep assist system, ataupun automatic emergency brake system yang ada di mobil ini. Since ini adalah teknologi yang baru dan datang dari brand yang baru pula, sebenarnya wajar kalau ada yang meragukan. Dan oleh karena itu kami buat video ini supaya kalian yang lagi bimbang-bimbang untuk ngambil mobil ini bisa makin yakin untuk ngambil mobil ini, karena mobil yang masih seperti baru ini masih tersedia di Formula Motor. Hari ini kurang lebih akan ada 10 ADAS ataupun Advanced Driving Assistance System yang akan kita coba di mobil ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten edukatif dan menarik lainnya yang ada di channel Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Kita sekarang sudah di dalam Wuling Almaz RS Pro tahun 2021. Dan fitur pertama yang mau gue coba adalah adaptive cruise controlnya. Dia ada 3 ya, kalau soal yang cruise control dia ada adaptive cruise control, ada band cruise assist, itu pas membantu mengurangi kecepatan saat belokan. Dan ada juga traffic jam assist. Nah, traffic jam assist itu kalau lagi macet, jadi dia bisa ngerem otomatis, jadi kecepatan diatur sama si mobil pintar ini. Kalau adaptive cruise control pasti kalian udah tahu itu tentang apa. Nah, kalau misalnya yang hebat dari mobil ini, dia udah ada traffic jam assist, jadi dia bisa ngurangin kecepatannya sampai rendah banget, sampai 0 juga bisa mobil ini, dan dia bisa bakal jalan otomatis lagi dari kecepatan yang kalian atur di cruise controlnya. Jadi sekarang kita coba aja, kita aktifin dulu, pencet tombol yang di sini agak lama. Oke, udah nyala. Nah, yang bikin mobil ini bisa disebut semi autonomous lagi, dia juga punya lane keep assist. Jadi selain dia punya adaptive cruise control, band cruise assist, traffic jam assist, dia juga punya lane keep assist. Jadi kalau kalian lagi berjalan di tol misalnya, itu bakal enak banget, karena kan marka jalannya jelas tuh biasa di tol. Itu kalian tinggal nyalain aja dan itu semi autonomous. Kalian bener-bener tinggal lepas tangan, lepas, nggak usah injek gas, dia bisa atur gas sama remnya secara otomatis. Paling sesekali aja kalian perlu pegang setirnya ketika ada notifikasi di speedometernya. Gue juga udah coba dari showroom ke sini tadi, itu lumayan enak. Walaupun karena jaraknya pendek ya, tapi kalau jarak jauh sih memang bakal berasa banget kebantu oleh fitur canggih ini. Nah, sebentar lagi kita akan coba fitur-fitur yang tadi gue udah jelasin. Ada cruise control, band cruise assist, traffic jam assist, sama lane keep assist. Tapi sebelum kita coba fitur yang lainnya, kita coba fitur itu dulu. Kita cari jalanan dengan marka jalan yang jelas. Oke, kita udah ada di jalan dengan marka jalan yang cukup jelas, dan kalian bisa lihat sendiri nih, setirnya gerak sendiri nih. Setirnya gerak sendiri menjaga mobil tetap di marka jalan. Dan gue udah pakein adaptive cruise control juga. Oh, ini belokan agak tajam, dia nggak bisa kalau agak tajam. Tapi di depan nanti ada belokan yang gak terlalu tajam, kita bisa buktiin fitur band cruise assist-nya. Kalau dia udah ngebaca lagi di sistem mobilnya. Nah, lane keep assist-nya udah nyala lagi nih. Gue pasang kecepatan maksimal di 40. Sekarang gue lepas. Ini ada belokan S, tapi nggak terlalu gimana-gimana. Kalian bisa lihat, dia belok sendiri. Gue nggak nginjek gas, nggak nginjek rem. Oh, tadi ada notifikasinya. Dia bisa bener-bener bisa kita lepas asal belokannya nggak tajam, dan dia bisa ngejaga kecepatan. Nah, untuk ngebuktiin dia bisa ngejaga kecepatan gimana ya, gue mending kiri dulu. Kita coba kasih mobil jalan di depan kita dulu, habis itu kita ikutin dari belakang pakai adaptive cruise controlnya. Oke. Nah, oke, adaptive cruise control udah nyala.
tinggal lane keep assist-nya aja yang belum. Masih ngejar. Ini gue nggak nginjek gas ya, kaki gue udah mepet ke belakang. Gue cuman pakai cruise controlnya buat naikin kecepatannya dia. Sekali pencet naik 5 km by the way. Oh nggak ngejar loh. Kita terlalu lama. Udah keburu belokan tajam. Kalau belokan tajam dia nggak belok. Dia cuman ngurangin kecepatan dikit. Itu band cruise assist-nya tuh di situ. Tapi setirnya nggak bisa belok yang ekstrim gitu. Kalau S-nya halus kayak tadi, itu dia masih bisa kita lepas full. Nah ini kita oke. Nah ini lane keep assist udah nyala, udah warna hijau. Terus kecepatannya udah gua setting. Nah ini di depan ada Sienta nih. Dia nambah kecepatan. Terus dia auto ngerem. Gue sih agak panik dikit sebenarnya karena gue nggak biasa banget mobil motong gitu terus gue nggak ngerem. Tapi mobil ini bisa ngerem. Kita buktiin lagi ya. Kita pindah jalur lagi. Kita di belakang mobil ini. Kita nyalain. Gue setting di cruise controlnya kecepatan maksimal di 55. Sekarang sistem LKA-nya udah jalan. Ada belokan di sini. Mobil itu pasti ngerem dan kita ngerem otomatis. Ngerem tuh. Berhenti sampai kecepatan 15, 14. Oh, dan cruise. Nah, sekarang dia jalan sendiri. Nah, kita pegang aja sebentar, abis itu LKA-nya udah jalan lagi dan dia kecepatannya auto naik ke kecepatan yang kita setting. Kalau di sini gua 55. Nah, ini belokan tajam jadi gua harus pegang lagi. Sistem adaptive cruise controlnya udah oke banget menurut gua. Ini bisa dipakai buat macet, cuman emang kita belum ketemu macet ya, tapi itu tadi udah kebukti mobil mau putar balik, kecepatan ini bisa sampai di belasan. Habis itu dia langsung ngegas lagi di 55. Jadi dia bisa memang sampai yang sepelan itu. Tapi nanti bakal kita coba lagi kalau kita ketemu macet. Dan band cruise assist-nya itu berasa. Ketika ada belokan, dia auto turun. Itu berasa. Jadi untuk sistem ACC, BCA, dan TJA, dan LKA-nya itu sudah terbukti ya. Buat gue sih udah oke banget ini mobil. Fitur-fiturnya bisa lah kalian andalkan, walaupun ya kalian nggak bisa lepas 100% karena ini mobil yang masih semi otonomus. Sekarang kita akan lanjut cobain fitur yang lainnya. Oke, setelah kita coba jajalin tadi yang fitur pintar yang soal kecepatan dan lane keep assist dan adaptive cruise control dan lain-lain itu, sekarang gue mau jelasin dulu soal fitur pintarnya lain yang berhubungan dengan keselamatan. Yang pertama, mobil ini dilengkapi dengan safe distance warning. Nah, itu apa? Safe distance warning itu adalah mobilnya akan memberikan kalian peringatan jika jarak mobil ini dan mobil depan itu udah terlalu dekat. Jadi kalau udah jaraknya agak mepet, mobil ini akan ada notifikasi ke kalian. Nah, jadi kalian akan sadar dan mulai ngerem atau jaga jarak lagi. Nah, kalau misalnya kalian belum terlalu ada mobil di depan, itu dia ada forward collision warning. Itu basically sama aja sama safe distance warning, cuman kalau beda sih kalau safe distance itu dia jaga jarak aman, kalau forward collision itu dia udah mepet banget nih, udah mau mentok sama mobil depan. Nah, warning ini bakal kasih notifikasi berupa suara, tampilan visual, hingga mungkin dia ada mengambil alih braking sistemnya buat mengurangi kecepatan. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian masih nggak ngeh tuh udah forward collision warning, kalian masih nggak peduli sama depan, itu Wuling ini punya automatic emergency braking. Nah, ini adalah fitur yang sama kayak di Mazda, itu namanya Smart City Brake Support. Dia bakal mengambil alih sistem pengereman dan dia akan melakukan pengereman pakem secara otomatis. Tadi gue nggak sempat ngerekam, tapi gue udah ngerasain 2 kali sejauh ini. Gue bukan mau nabrak mobil, tapi memang tadi di depan serong ini gue ada mobil dan Wuling ini ngebaca dia berarti ada mobil di depan, ada objek yang cukup besar. Jadi dia tadi pengereman tuh bunyinya agak kasar-kasar gitu, dan memang kalau sistem pengereman otomatis itu yang gue tahu memang bunyinya seperti itu, karena gue juga pernah coba di Mazda 2 GT dan memang bunyinya agak kasar-kasar gitu pas dia sistemnya mengambil alih sistem pengereman. Tapi memang bekerja. Gue sekarang jelasin dulu aja sistem pengamanannya. Mungkin nanti gue akan coba cari stock shootnya. Jadi kalau memang dapat gue akan tampilin videonya. Nah, setelah auto emergency brake itu ada lagi nggak? Ada lagi. Dia itu punya intelligent hydraulic braking assistance. Nah, itu ada gunanya. Kalau kalian udah tahu di forward collision warning tadi, kalian udah tahu nih mau nabrak, kalian ngerem. Tapi kalian harus nggak berani tuh injek rem langsung. Kalian takut remnya rusak atau kalian slow gitu orangnya. Nah, dia bakal bantuin sistemnya menambah rem yang kalian injek, terus dia bakal
bantu lagi sistemnya, pengeremannya lagi, makanya Intelligent Hydraulic Braking Assistance namanya. Itu bakal membantu pengeremannya, daya pengeremannya jadi semakin kuat. Nah, tapi misalnya amit-amit kalian udah nabrak gitu ya, udah crash lah, udah pasti crash, dia masih punya lagi fitur keamanannya. Itu namanya Collision Mitigation System. Nah, itu adalah Wuling menjelaskan fitur itu sebagai kalau kalian nabrak, sistem di Wuling ini, sistem smart safety di Wuling ini bakal dia mengurangi kecepatan daya maksimal, yang dia kurangi kecepatan lah intinya. Jadi yang diharapkan itu dia meminimalisir cedera yang terjadi akibat kecelakaan itu sendiri. Itu adalah salah satu fitur yang nggak mungkin kita coba, karena kalau kita coba berarti kita mengorbankan satu mobil yang masih seperti baru ini, karena mobilnya masih enak banget. Kita nggak mau itu terjadi. Tapi just in case itu ada fiturnya. Dan yang selama ini kita coba ya, yang selama ini gue coba, memang fiturnya dapat diandalkan, karena gue juga sebenarnya agak-agak takut, tapi sejauh yang gue coba bisa gitu loh diandalkan. Kayak tadi gue jelasin kalian LDW dan apa itu, gue memang belum lancar sebenarnya pakai mobil yang pintar seperti ini, tapi fiturnya nyala. Jadi memang apa yang dia omongin Wuling, diiklankan Wuling itu benar sejauh ini yang kita coba. Jadi menurut gue memang fitur-fitur ini boleh lah diandalkan, fitur-fitur keamanan dan fitur-fitur smartnya ya. Oke, tadi ada satu fitur ketinggalan, yaitu LDW, Lane Departure Warning. Ini kita di jalanan kosong by the way. Tadi dia keluar LDW-nya. LDW itu gue nginjek gas, ini nggak nginjek setir juga, nggak pegang setir juga. LDW itu dia keluar kalau misalnya di mobil ini ngebaca kita udah keluar garis nih. Misalnya dia garisnya atau tadi hilang, atau misalnya ada belokan agak patah, dia itu memperingatin kita sistem LKA-nya susah ngebaca marka jalan. Ketika sistem LKA-nya susah ngebaca marka jalan, dia akan peringatin kita. Jadi jangan lepas pengawasan dari mobil ini. Kita coba lagi ya. Gue jalanin, di jalanan nih kebetulan marka jalan jelas lurus ke depan, cuman ada belokan di depan. Tadi gue udah coba lewatin, mobil ini bingung mau belok apa lurus nih. Makanya LDW-nya nyala. Nah tuh, keluar dari sistem LKA. Nah itu dia, marka jalannya belok, hilang, dia susah baca, dia kasih kita peringatan. Itu dia LDW, Lane Departure Warning. Dan fitur terakhir dari kepintaran mobil ini adalah Intelligent Auto Head Beam Assistance. Itu gunanya buat dia ngatur secara otomatis level sorotnya headlamp mobil ini. Jadi supaya kalau misal kita lagi lawan arah di jalur itu mobil yang dari lawan arah itu nggak kesilauan. Jadi ya cukup pintar dia mengatur secara otomatis level sorotnya. Dan fitur ini bekerja di atas 30 km per jam. Tentunya karena ini masih terang benderang, kita nggak mungkin coba, tapi mungkin gue carikan stock shootnya di internet tentang fitur ini. Jadi itu dia friends, fitur ADAS yang ada di Wuling Almas RS Pro tahun 2021 ini. Sebenarnya nggak heran ya kenapa mobil ini banyak dicari orang, karena memang kecanggihan fitur itu sangat memudahkan kita ketika kita di jalan, dan juga memberikan kita rasa aman yang luar biasa pula. Dan tentu saja kalian tidak boleh lupa, mobil ini juga masih punya segudang fitur canggih lainnya yang akan menghibur kita selama di jalan, khususnya di segmen hiburan tadi. Seperti salah satunya itu adalah Wuling Indonesian Voice Command, yang jika kalian tertarik, kalian boleh coba dengan cara datang langsung ke showroom Formula Motor. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, karena mobil masih tersedia, kalian bisa kepoin harganya dan DP paketnya di Instagram resmi kami, yaitu @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang ingin mencari mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa hubungi atau kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.